Ketika rasa takut membuatmu menjadi bodoh, pernahkah kau mengalaminya? Halo teman, bertemu lagi dengan Pratsna ya. Kita masuk ke renunganku yang ke-23 yang berjudul Takut. Kuawali dengan cerita pendek karyaku sendiri, karya Pratsna Paramita EA yang judulnya Dikejar Setan. Suatu hari di malam Jumat, Yanto pulang dari rumah temannya. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Rupanya ada dua jalan menuju rumah Yanto. Yang satu melewati kuburan, sedangkan yang satu melewati sungai. Rupanya jembatan yang melintasi sungai telah roboh, sehingga Yanto tidak bisa menyeberang. Maka Yanto pun terpaksa melintasi kuburan. Sesampainya di pintu kuburan, keringat dingin mulai mengalir di dahi Yanto. Ditambah suara burung hantu yang menakutkan. Yanto pun mempercepat langkahnya. Tetapi semakin cepat langkahnya, justru terdengar suara kresek-kresek mengikutinya. Yanto pun semakin ketakutan. Maka dia pun berlari secepatnya. Tetapi suara kresek-kresek itu justru semakin kencang. Semakin terbirit-birit larinya, suara itu pun semakin terasa dekat mengikutinya. Yanto pun lari seperti dikejar setan. Sesampainya di rumah, suara itu pun hilang. Yanto mencari-cari sapu tangan di saku celananya untuk melap keringatnya. Tetapi yang tertarik keluar justru selembar plastik kresek. Maka Yanto pun sadar bahwa suara kresek-kresek yang mengikutinya tadi bukanlah setan, tetapi plastik kresek di saku celananya. Cerita yang lucu bukan? Tetapi mengandung sebuah pelajaran teman. Kisah tadi menggambarkan kondisi mental blocking yang dialami Yanto karena rasa takut yang menguasainya. Kenapa disebut mental blocking? Karena rasa takut membuat Yanto kehilangan logika dan akal sehat. Dan bayangan bahwa kuburan adalah tempat yang seram dan banyak setannya begitu menguasai hatinya, sehingga membuat Yanto tidak bisa berpikir jernih. Pikirannya otomatis mengunci dan terblokir pada hal-hal yang menakutkan. Padahal sumber suara itu adalah plastik kresek di saku celananya. Yanto sedang bereaksi berdasarkan asumsinya, bukan berdasarkan realitas. Ciri khas mental blocking adalah otak menutup kesadaran sehingga yang muncul adalah rasa takut dan panik. Mental blocking membuat Yanto salah menilai dan salah bertindak. Teman, rasa takut seringkali bukan datang dari kenyataan, tetapi datang dari asumsi dan persepsi yang salah, sehingga timbul blok mental yang kita bangun sendiri.
Dan ini membuat kita sulit melihat realita kehidupan dengan jernih. Bukankah itu juga terjadi pada kita juga, teman? Seringkali kita tidak berani melangkah karena rasa takut. Kita tidak berani jujur pada diri sendiri juga karena rasa takut. Dan kita tidak otentik juga karena rasa takut. Rasa takut adalah belenggu dan kebodohan batin yang membuat kita terus berada di dalam gelap dan mengunci kesadaran. Maukah kita keluar dari situ, teman? Yuk, kita sama-sama keluar dan kita menjadi bangun dan sadar menghadapi realita dan menjalani kehidupan. Oke, teman, sekian dulu renunganku kali ini. Selamat berjumpa denganku di Pratsna Corner besok, dan juga jangan lupa di Cafe Pratsnaku. Di sana kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai mental blocking, teman. Oke? Dan juga tentang pengkondisian. Oke, teman, terima kasih sudah berkontemplasi bersamaku through this channel. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Bye-bye.